Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Asal-usul dari Ultraman itu ada banyak. Salah satunya adalah mereka adalah hasil evolusi karena terkena paparan radiasi cahaya, yang padahal awalnya mereka-mereka ini bukan Ultraman, melainkan manusia atau ras alien mirip manusia. Tapi cahaya ini mampu mengubah mereka menjadi Ultraman. Nah, itulah yang bakal admin bahas. Cahaya yang bisa membuat manusia atau ras mirip manusia menjadi sosok Ultraman. Simak pembahasannya. Differator Ray adalah cahaya yang dihasilkan oleh plasma spark yang ada di M78 Land of Light. Cahaya inilah yang menjadi sumber kekuatan bahkan asal-usul mereka. Diceritakan pada masa lampau, penduduk asli planet ini adalah ras alien mirip manusia. Mereka hidup dalam kedamaian, tapi di suatu saat bintang atau matahari planet ini sudah mencapai batasnya, atau bisa dibilang menjadi bintang mati. Tentunya kehidupan planet ini akan musnah karena tidak ada lagi sumber cahaya. Namun mereka tetap berusaha sampai akhirnya terciptalah sebuah alat bernama plasma spark yang memancarkan cahaya terang bernama Differator Ray. Cahaya ini ternyata tidak hanya memberikan kehidupan, tapi bahkan membuat penduduk planet ini berevolusi menjadi bentuk raksasa yang kita sebut sebagai Ultraman. Nah, ini adalah asal-usul Ultraman dari nebula M78 Land of Light. Sumber cahaya yang membuat mereka berevolusi adalah Differator Ray yang dipancarkan oleh plasma spark. Space of Light atau Dimension of Light adalah sebuah dimensi cahaya yang dihasilkan oleh alat bernama Zero Drive. Alat ini adalah buatan manusia yang muncul di novel Ultraman Dyna, Zero Drive to the Future. Kalian udah pasti tahulah Ultraman apa yang terlahir dari cahaya ini. Yaps, betul, dia adalah Ultraman Dyna. Ultraman Dyna itu awalnya adalah seorang manusia bernama Kazuma Asuka, yang tak lain dan tak bukan adalah ayah dari Shin Asuka. Diceritakan manusia membuat proyek Zero Drive, sebuah alat yang mampu melaju dengan kecepatan 300 km per detik. Dalam uji cobanya, Kazuma Asuka yang menjadi pilot justru hilang dan dinyatakan meninggal. Lalu proyek ini pun dihentikan. Namun Kazuma Asuka ternyata tidak meninggal. Ia hanya masuk ke sebuah dimensi cahaya karena alat ini. Cahaya yang ada di dimensi ini membuat Kazuma berevolusi menjadi sosok Ultraman, yang pada akhirnya Kazuma bersatu dengan anaknya sendiri dan dinamai Ultraman Dyna. Nah, Ultraman Dyna mungkin bisa dibilang dia adalah satu-satunya manusia yang telah berevolusi menjadi Ultraman. Dan ini semua karena alat bernama Zero Drive. Niatnya ingin membuat alat yang melaju kencang, tapi malah membuat alat yang bisa merubah manusia menjadi Ultraman. Dan fakta ini justru tidak diketahui oleh TPC karena mereka telah menghentikan proyek Zero Drive saat Kazuma menghilang. Voice of Light adalah entitas asli berbentuk lingkaran cahaya yang ada di planet O50. Dia terletak di puncak kesatria yang ada di sebuah gunung di planet tersebut. Cahaya ini menjadikan siapapun yang terpilih menjadi Ultraman. Keberadaannya di planet ini masih menjadi tanda tanya. Apakah dia adalah satu-satunya penduduk asli planet O50? Karena planet O50 diperlihatkan tanpa satupun penduduk, atau hanya cahaya yang bertugas memberikan kekuatan Ultraman. Atau bahkan bisa jadi dulunya ada Ultraman di planet ini yang menjadi penduduknya, tapi mereka semua telah musnah. Voice of Light adalah kumpulan cahaya dari Ultraman tersebut. Ya, ini cuma teori liar dari admin. Tidak ada jawaban pasti, tapi yang jelas, siapapun yang terpilih akan menjadi Ultraman dengan wujud dan kekuatan yang berbeda. Sebut saja Ultraman Orb, Ultraman Rosso, Ultraman Blue, dan Ultraman Fuma. Tapi untuk perempuan yang mendapatkan cahaya Voice of Light, mereka akan mendapatkan bentuk kaiju, seperti Saki dan Jirjiyo Raiden. Sampai saat ini keberadaan Voice of Light masih menjadi misteri. Tapi cahaya ini menjadi salah satu cahaya yang mampu mengubah manusia menjadi Ultraman atau kaiju untuk perempuan. Untuk Jirjiyo Regina, kekuatannya telah berevolusi menjadi Ultra Woman saat diwariskan ke Asahi. Nah, jadi itu dia cahaya yang bisa mengubah manusia atau ras alien mirip manusia menjadi Ultraman. Kalau kalian pengen jadi Ultraman, bisa pergi aja ke tempat tadi. Sebenarnya ada cahaya lain juga nih yang bisa menyebabkan evolusi, tapi bukan menjadi Ultraman. Cahaya ini adalah Cascade Ray yang ditampung oleh Eldora Tower yang ada di The Kingdom. Cahaya ini adalah sumber energi bagi para Absolutian. Tartarus sempat mengatakan kalau mereka juga mengalami evolusi yang sama seperti Ultraman. Yang kesimpulan kasarnya, mungkin di masa lalu, Absolutian ini juga awalnya ras mirip manusia yang kemudian berevolusi menjadi bentuk yang sekarang karena Cascade Ray. Bentuk Absolutian ini juga mirip dengan Ultraman, tapi mereka tidak menyebut diri mereka sebagai Ultraman, melainkan Absolutian.
Oke, segini aja yang bisa dibahas. Kalau ada pernyataan yang keliru bisa komentar aja di bawah. Jika kalian suka video ini jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini. Follow Instagram admin Prayoga Rizky 65, donasi bagi yang mau, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton and see you next video.